pembicara pertama, yaitu Mbak Ayashi dari Astu Project atau Studio Astu. Mungkin kita undang Mbak Ayashi. Halo Mbak Ayashi. Suaranya masuk? Masuk, aman. Tadi sempat Halo. lag sedikit soalnya. Oh iya. Halo Mbak Ayashi. Di share screen ya? Sebentar saya introduction sedikit tentang Mbak Ayashi ya Mbak. Boleh. Oke. Mbak Ayashi merupakan salah satu inisiator Astudio. Astudio adalah unit bisnis kreatif yang menjadi sebuah wadah untuk para pengrajin terkurasi. Tidak hanya sebagai unit bisnis kreatif, Astudio juga memberikan ruang untuk siapa saja yang mau berbagi ilmu dan berpengalaman kepada para konsumen. Oke, Mbak Ayashi silakan jika ingin berbagi. Langsung share screen? Boleh, silakan Mbak. Bentar. Sebentar Mas. Oh ya udah. Silakan. Ya, halo, selamat malam semuanya. Salam kenal. Namaku Ayashi, biasa dipanggil Ayah. Aku salah satu founder dari Astudio. Mungkin ada yang belum pernah dengar juga Astudio. Aku langsung perkenalkan aja ya. Astudio itu unit bisnis kreatif yang terbentuk di Jogja. Dan kita tuh berusaha untuk bisa menjadi rumah untuk para pengrajin. Selain sebagai unit usaha pemasaran produk, kita juga pengen melakukan kerja sosial, dan saat ini Astudio didukung sama 2 creative space yang ada di Jogja, yaitu Lip Space dan Titan Space. Nah, setiap orang itu kan punya kesempatan nih, tapi tergantung gimana caranya kita mendapatkan kesempatan itu dan mau atau enggak. Di sini tuh Astu berusaha untuk bisa memberikan kesempatan untuk teman-teman, terutama emerging artist, untuk bisa bertemu dengan konsumen dan bisa berkembang bersama di Astu. Berawal dari keresahan kami, kedua orang kami yang base-nya adalah pengrajin, kami ingin bisa memfasilitasi teman-teman pengrajin untuk lebih berkembang. Jadi mereka bisa sharing ilmunya, bisa produknya juga. Berawal dari cita-cita kecil kami bahwa setiap orang mempunyai kesempatan untuk menjadi lebih besar. Karena itu kita pengen mengajak pengrajin lokal untuk menampilkan bakat dan kemampuannya. Dan di sini Astu punya 3 program. Ada workshop. Workshop ini fokusnya sih lebih ke ruang temu antara pengrajin dan konsumen. Dan begitupun sebaliknya, konsumen ke pengrajin. Jadi setiap orang bisa membagikan ilmu dan pengetahuannya untuk di bidangnya masing-masing untuk sama-sama berkembang. Kita mengkurasi beberapa pengrajin yang masih di bawah naungannya Astudio, dan kami ingin pengrajin itu lebih percaya diri dan menghargai setiap proses yang mereka lakukan itu akan menjadi sebuah karya yang besar dan bermanfaat. Dari produk yang terkurasi itu kami share produk-produk itu di dalam merchandise. Kami membawa merchandise teman-teman, produk-produk teman-teman itu agar bisa menembus pasar kreatif seperti bazar-bazar ataupun produksi dalam produk massal. Dan semuanya itu sesuai dengan persetujuan dan mencoba untuk fair price. Jadi antara kami pun pengrajin dan konsumen yang menerima tahu berapa yang kami dapatkan, berapa yang mereka dapatkan, seperti itu. Singkat cerita, karena Astudio juga baru sih benar-benar kebentuknya dari 2019-2020, kami dikasih kesempatan sama Yachts Colony untuk bikin workshop bersama Mbak Dinar, salah satu mahasiswi Jogja, dan di tahun yang sama juga kami mendapatkan
kesempatan dari Titan Space untuk mengajari warga di sana gimana caranya bikin kreasi dari tutup botol. Lalu di 2020 Astunya sendiri dapat kesempatan untuk mengarrange dua kegiatan workshop dari brand skincare lumayan terkenal di Jogja namanya Akuna Indonesia. Lalu kami juga mengajak ibu dari sahabat kami untuk memberikan men-sharing ilmunya tentang bagaimana cara membuat shigori. Tapi plan kami banyak yang terhenti karena corona kan. Jadi di tahun ini awal tahun kami dengan 9 brand lainnya bikin yang namanya Hampers for Charity. Jadi kami mengumpulkan produk dari 9 orang dan produknya Astu sendiri, lalu kami lelang dan pendapatan yang kami dapatkan kemarin 100% kami sumbang untuk teman-teman yang seprofesi dan yang masih harus bekerja di luar ruangan. Nah, 2021 kami nunggu banget soalnya perjalanan kami pasti bakalan panjang banget. Plan-plan yang belum dikerjakan di 2020 pun harus segera dikerjakan di 2021. Jadi kalau ada yang mau kerjasama tuh boleh banget. Udah sih sekian dari Astu. Kalau mau ngeliat Instagramnya bisa di halo tes. Bisa mengunjungi Studio Astu atau Astu Project. Begitu, terima kasih. Terima kasih Mbak Esi. Mungkin nanti pertanyaannya saya ajukan di akhir sesi aja ya Mbak Esi ya. Halo? Boleh. Oke. Makasih Mbak Esi untuk penjelasannya. Nanti teman-teman nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan tulis di kolom komentar, nanti saya coba bacakan kepada siapa dan kepada narasumber siapa gitu. Makasih Mbak Esi ya. Thank you. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke Mas Fahmi Ihsan dari More Space. Halo Mas Gram. Halo Mas Fahmi. Halo. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, Mas Fahmi, saya bacakan sedikit tentang introduction-nya. Di samping kesibukannya menjalankan brand car planter tentang dekorasi tanaman, Mas Fahmi sedang mengerjakan More Collaboration Space, sebuah hub kreatif di salah satu mall di Yogyakarta. Mungkin Mas Fahmi bisa sedikit sharing ke teman-teman ya, proyek apa yang sedang dilakukan dan spirit apa yang ingin coba disampaikan dari kreatif ekosistem ini. Ya, makasih Mas. Oke, sebentar, screen-nya coba. Tak share dulu materinya ya. Oke. Ya. Ini udah kelihatan? Taruh, saya belum lihat, Pak. Materinya apa udah muncul? Belum. Masih blank ini. Muncul. Belum. Ya, udah? Oke. Oh ya. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Saya Fahmi. Ini saya bareng-bareng dengan beberapa teman di Jogja itu sedang buat space untuk industri kreatifnya Jogja lah. Tapi sebenarnya tujuannya tidak hanya Jogja yang akan nanti diajak untuk bergabung di sini. Latar belakangnya itu kenapa mau buat collaboration space atau space untuk industri kreatif ini, karena sampai saat ini di Jogja itu belum ada tempat di mana anak-anak kreatif tuh bisa ngumpul bareng, bisa saling sharing, bisa ngelakuin kegiatan, showcase produk dan sebagainya tuh belum ada. Dulu itu sempat taman kuliner, tapi tidak berjalan sesuai mestinya. Nah, sebenarnya awalnya agenda ini ingin dilaksanakan di Pasar Beringharjo di lantai 3. Cuma karena urusan birokrasi yang belum selesai sampai saat ini, akhirnya
kita ketemulah sama pihak Lipo Plaza Jogja dan mereka memberikan space untuk teman-teman kreatif ini untuk melakukan kegiatan selama 1 tahun di sana. Nah, ini untuk tanggal pelaksanaannya itu kita berencana di tanggal 28 November sampai 23 Desember. Itu untuk bulan pertama, tapi nantinya akan terus diperpanjang hingga 1 tahun, tapi setiap bulannya itu ada tematik marketnya. Jadi setiap bulan itu akan membawa tema yang berbeda. Kenapa kita berani bilang ini salah satu kurator market yang terkurasi terbesar di Jogja? Karena selama ini kan kalau acara paling lama seminggu, rata-rata hanya 3 hari di Jumat, Sabtu, Minggu. Itu menurut kami itu terlalu singkat untuk para pelakunya saling mengenal. Karena biasanya ketika acara itu berlangsung ya masing-masing brand akan sibuk dengan jualannya masing-masing tanpa sempat ngobrol jauh lebih panjang. Akhirnya kenalnya hanya sekedar say hi dan say hello, habis itu pulang ke kotanya masing-masing. Nah, ini kita lewatin aja. Nah, event dan agendanya itu kita pengen di sana itu membuat ekosistem ya. Jadi antar brand dan antar brand dengan konsumen itu ada terjalin kesinambungan yang jangka panjang. Memang sangat ditekankan untuk brand-brand yang nanti ikut bisa berpartisipasi dalam acara ini itu untuk saling storytelling tentang produknya, siapa sih orang di belakang brand tersebut, kenapa kok bikin produknya seperti ini. Itu yang sangat ditekankan di More Space ini. Nah, ini untuk segmentasi market yang kita akan undang itu ada dari fashion, creative craft, lifestyle, food and beverage. Nah, untuk brand-brand yang bergabung di dalam More ini juga kita akan melalui beberapa tahap kurasi. Jadi ada yang nanti akan menjadi waiting list untuk di bulan ke depan karena nanti akan disesuaikan sesuai tema. Jadi nanti setiap bulannya brand-brand ini akan silih berganti, tapi ada beberapa yang memang kalau sesuai dengan tema akan dipertahankan. Jadi saling berbagi tempat dan rencananya kita juga kapasitas untuk saat ini kan 55 brand, tapi itu nanti akan meningkat sampai 150 brand. Nah, ini salah satu andalan kita karena acaranya cukup lama dan panjang. Ini momentum yang sangat tepat, acara yang sangat tepat untuk di mana brand-brand dapat storytelling produknya secara panjang lebar terhadap konsumen atau mengaktifasi brandnya. Ini menurutku ekosistem yang cukup sangat tepat. Nah, ini untuk tinan offeringnya, kita untuk bulan pertama itu kita masih batasi di 55 tinan yang nanti akan dikurasi secara ketat karena kita nggak pengen akhirnya nanti ekosistemnya misalnya jualannya hijab semua atau 10 brand ada hijab semua, akhirnya nanti tidak seimbang secara proporsi. Mas Fahmi, maaf waktunya sudah habis, tapi sudah habis. dipercepat aja. Saya kasih. Ya, ini program agenda kita ada brand storytelling, terus people behind the brand matching, dan brand pitching. Jadi nanti setiap brand akan dikasih fasilitas di mana kita mengundang para investor untuk datang dan pemilik brand ini dapat mempresentasikan brandnya itu. Nah, ini benefit dan media yang kita tekankan di sini tidak hanya membeli lahan pasif, tapi membeli lahan di mana manajemen akan mencoba brand tersebut dapat berkolaborasi dengan brand yang lain. Ini untuk harga nanti bisa langsung ke ini. Nah, gambarannya seperti itu kurang lebih. Oke. Thank you Mas Fahmi. Ya. Makasih. Nanti teman-teman yang ingin tanya lebih lanjut tentang More Space dari Mas Fahmi nanti bisa lanjut tulis di kolom komentar. Oke, makasih Mas Fahmi ya. Thank you ya. Ya, semua Mas.
Oke, kita lanjut ke speaker kita yang ketiga, yaitu Mas Febrian Tricahyo dari Kontur. Halo, halo. Suara kedengaran? Teman-teman? Ya, kedengaran Mas, aman Mas. Halo. Ya, jelasan sedikit ya tentang Mas Febrian ya. Oke, Mas Febrian akan berbagi tentang Kontur Concrete Lab, sebuah studio desain yang fokus mengembangkan material beton. Oke, Mas. Oke, selamat kenal teman-teman. Saya Febrian. Jadi sebenarnya saya ngejalanin studio desain produk namanya Kontur. Jadi yang mau saya ceritain sebenarnya lebih ke movement atau yang lagi terakhir-terakhir ini dilakuin lah sama si studioku. Jadi sebenarnya kita memang fokus nge-develop material beton. Sebenarnya udah ada dari tahun 2010, 2013 jadi company akhirnya. Kemudian ini yang kita kerjain. Jadi mulai dari ya asbak, kemudian ada kursi, ini ada tempat handphone gitu. Terus ini yang kita lakuin di 2019. Jadi si Kontur sendiri sebenarnya karena bikin beton, market yang ketemu adalah arsitek yang cenderung mereka lebih kenal kali ya materialnya. Teman-teman sipil paham betul beton tapi ranahnya bukan ranah desain. Sampai akhirnya kita dapat banyak kesempatan ngerjain proyek-proyek F&B di mana yang tadi sempat dilihat kita bikin asbak, akhirnya pembelian asbak lumayan baik waktu itu dari proyek-proyek restoran maupun kafe, sampai akhirnya ada fenomena menarik waktu kita ngobrol sama akhirnya bisnis owner si kafe tersebut. Mas, ini si penerokok dikemanain Mas? Dibuang-buangin tanpa tendensi apa ya tentang movement environmental segala macam. Ranahnya adalah nih puntung bisa nggak ya diapain gitu sama si beton, yang nyatanya bisa akhirnya waktu itu. Sampai ya ini apa ya, gerakan ini kita sebut the step of ways to come. Ya ini sebenarnya akhirnya setelah ngegali lebih dalam ternyata penuh rokok juga jadi isu yang cukup santer di luar plastik. Nah, ini waktu itu sempat ngejalanin satu buah program di mana Kontur punya inisiasi ini, coffee shop membantu untuk ngumpulin. Terus ada teman-teman yang memang jadi apa ya, jadi pengunjung ikut terlibat lah, sampai akhirnya setiap program itu dikasih. Ini salah satu contohnya di Bandung, salah satu kafe namanya Yumaju. Ini dimulai memang dari sini sih waktu itu. Terus ngajakin mereka lah, Mas coba yuk kita kumpulin. Ternyata responnya bagus banget ketika mereka tahu bahwa asbak yang mereka pakai itu dibuat dari beton dan puntung rokok yang terkumpul di tempat tersebut. Ini waktu itu upayanya kita ngasih beberapa wadah lah gitu loh. Nah, jadi setiap waktu itu sih gerakannya adalah setiap teman-teman ada 1 kilo yang ngumpulin puntung rokok dan bisa dikasihin ke tempat ke kafe maupun lewat Instagram kita waktu itu, ditukar dengan asbak yang dibikin juga dari puntung rokok waktu itu gitu. Dan sebenarnya fenomenanya menarik sih, di mana rasanya kayak ngumpulin 1 kilo gampang. Setelah pernah tuh kita hitung ternyata jumlahnya sampai 450-an lah untuk dapetin 1 kilo tuh. Jadi banyak juga gitu. Nah, akhirnya kita connect lah sama Pak Rongpong, di mana kita juga khawatir sih, di mana ini puntung rokok berbahaya nggak sih? Di mana kan yaitu bakteri semua, itu juga rokok juga nggak ada nikotinnya dan segala macam ya. Lalu make sure aja sih sampai itu akhirnya gimana caranya biar higienis. Akhirnya Pak Rongpong bisa bantu kekhawatiran itu dengan melalui proses hidrotermal. Jadi apa ya, sederhananya hidrotermal itu kayak proses presto gitu di atas 200 derajat. Akhirnya si puntung rokoknya jadi pulp. Nah, jadi ini prosesnya tuh hidrotermal tuh kayak digiling gitu. Kemudian hasilnya yang ada di kanan itu. Jadi kayak gumpalan-gumpalan gitulah. Jadi lebih hancur tuh yang kiri tuh, yang gumpal-gumpal. Jadi hasil hidrotermal dan puntung rokok itu
Jadi puntung rokok dimasukin mesin hidrotermal, digiling, hasilnya dua ini. Jadi ada liquid dan si pulp-nya. Kesimpulannya sebenarnya, jadi di adonan kontur untuk bikin beton itu ada kandungan fiber yang kita pakai untuk memperkuat si adonannya. Dan ternyata si pulp dari puntung rokok itu sepenuhnya menggantikan peran fiber. Fiber sendiri harganya juga nggak murah sebetulnya. Yang kemudian juga si puntung rokok itu membantu workability-nya lebih baik lah, karena si fiber kan tuh ada panjang-panjang. Jadi ada ketarik-tarik dan bikin kusut si mixer kita, sedangkan pakai puntung rokok hasilnya lebih oke. Ini sih sebenarnya kalau ngomongin prosesnya. Sebenarnya kayak apa, jadi tadi 200 derajat segala macam. Sebulan tuh kapasitasnya kurang lebih bisa 1,5 sampai 2 ton lah per bulan. Nah ini yang akhirnya kita kerjain. Hasil yang terakhir ini dengan treatment yang terakhir hasilnya lebih apa ya, lebih rustic kali ya. Kalau teman-teman arsitek sih bilang kayak wah ini lebih beton sih sebenarnya. Sedangkan sebelumnya kita bisa bikin yang lebih mulus karena ngerasa beton tuh terlalu kasar. Tapi ternyata hasilnya lebih sempurna kali ya, lebih ada mulus dan rusticnya lebih dapat. Ini hasilnya, kita outputnya kita jadiin stool. Itu sebenarnya di bagian teman-teman kalau kelihatan di layar ada hitam-hitam tuh mungkin bekas bakaran si hidrotermal waktu itu. Ini contohnya waktu itu kita ada sempat pameran. Terus kemudian ini jadi pot. Sebenarnya secara outlook kayak, Mas ini puntung rokoknya di mana gitu? Ya karena akhirnya jadi supply kali ya. Jadi fisiknya tidak terlihat seperti puntung rokok lagi. Nah ini hasil-hasil teksturnya. Nah sebenarnya yang jadi concern berikutnya juga waktu pandemi lumayan khawatir, dimana kayak, wah ini puntung rokok bahaya juga nih kalau dikumpulin, kan kondisinya juga lagi gini. Akhirnya kita bisa connect sama salah satu factory rokok yang ternyata reject-nya tuh kencang banget gitu, hampir cerita mereka sih 8 ton per bulan. Yang akhirnya kita sanggupin di workshop kita di 1,5 sampai 2 ton per bulan. Itu udah jalan dan lumayan, bukan lumayan lagi sih, banyak banget. Dan format puntung rokoknya barang reject gitu, jadi makanya warnanya masih putih-putih, baru panjangnya kurang lebih 8 sentian, 7 sampai 8 senti. Jadi ya prosesnya kurang lebih gitu. Sampai akhirnya kita ngerasa bahwa ini waste material ini jadi isu yang lumayan santer juga nih. Maksudnya nggak, ya ada pabrik kain, ada pabrik tas, ada pabrik macam gitu loh. Sampai ya ini contohnya nih waktu itu kita, Mas Pep, sorry, waktunya udah habis, sorry. Oke. Cuma 5 menit soalnya. Ini teman-teman nanti jangan lupa nih waktunya cuma 5 menit, jadi singkat, padat, dan jelas pokoknya. Oke. Tapi thank you Mas Febri. Siap. Nanti kita lanjut pertanyaan di akhir sesi ya Mas ya. Siap. Thank you ya. Thank you. Oke, buat teman-teman saya ulangi lagi kalau ada yang mau bertanya ke Mas Febri tentang apa yang dilakukan Mas Febri dengan konturnya yang kolaborasi dengan Parongpong, silakan ditulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke speaker keempat, yaitu Mas Janardana Diwandia dari Poison. Oke. Mas. Halo Mas Dana. Ayo Mas. Ya, Mas Dana, saya jelaskan sedikit intronya ya Mas ya. Mas Dana sebagai salah satu pendiri Poison Smoothie Bar and Art Space di Jogja, menyediakan panggung yang mumpuni bagi para seniman yang sedang mengawali karirnya. Ya. Oke, aku share screen dulu ya Mas. Oke, mungkin bisa menyapa teman-teman sebentar. Ya, halo semuanya. Salam kenal. Oke. Seperti ini ya. Sip. Silakan Mas. Oke. Perkenalkan, nama saya Janardana Diwandia. Saya salah satu founder dari Poison Smoothie Bar dan Art Space. Ini aku mulai aja ya Mas ya. Silakan Mas, silakan. Oke, introduction-nya.
Poison ini merupakan sebuah space independen baru yang berbasis di Jogja, di mana seniman dan kolektif-kolektif dari berbagai macam disiplin dapat mempertunjukkan karya seninya, membangun personal brand-nya, dan memulai karir seninya. Sebagai smoothie bar, Poison percaya dalam seni dari mempertahankan lifestyle yang sehat lewat cara inovatif dan unik. Nah, ini di skip aja kali ya. Paling gini sih, kayak kita tuh udah buka dari tanggal Juni 24 dengan fokus dari humanisme. Nah, plannya itu di 2020 ini kita akan berfokus di kolaborasi antara seniman dan kolektif dari berbagai macam disiplin untuk membantu seniman-seniman dalam mendapat recognition, mendapat pendapatan adisional, dan juga untuk membuat karya untuk disukai atau tidak disukai oleh sebanyak mungkin oleh semua orang. Dengan art space, smoothie bar, art shop, dan area event, arsitektur Poison telah didesain untuk mengakomodasi sebuah ruang lebur untuk orang-orang dan aktivitas di mana interaksi manusia dan aliran ide tercipta dari situ. Oke. Nah, ini kenapa kita exist, kenapa kita ada. Kita ada karena untuk membawa kembali humanity kepada seni dan seniman yang membuatnya. Ini misi kami. Menyediakan platform untuk seniman-seniman baru yang mempunyai passion dan potensi untuk memperlihatkan karya seni mereka. Membangun personal brand sehingga membantu seniman untuk membangun fondasi yang solid untuk karir artistik yang sustainable. Oke. Ini salah satu fotonya. Ini guiding filosofi kita. Karya menurut kita itu karya seni dan seniman yang di belakang karya seni tersebut mempunyai potensial yang besar untuk menginspirasi jiwa manusia kita. Dan Poison itu percaya bahwa seni harus melayani jiwa manusia melalui banyak cara yang tidak terkira, terlepas dari kelas sosial, etnis, ataupun gender. Maka Poison menemukan makna dalam mempersiapkan sebuah platform dan support untuk seniman yang mempunyai potensial dan passion, tapi mereka kurang ada resource gitu yang terbatas untuk artwork-nya. Ya, ini apa yang kita lakukan. Kita art space itu mempersiapkan medium untuk seniman-seniman untuk showcase karya seni mereka. Kita nggak mau ngikutin constraint dari art space lain gitu. Misalnya kayak harus apa yang harus diexhibit sama atau yang enggak gitu loh. Kita lebih bebas untuk dari sisi seninya gitu loh. Jadi kita memberi kebebasan untuk semua senimannya untuk berkarya apapun bentuknya itu. Oke, thank you for your time. Silakan kalau misalnya mau nanya. Tuh. Oke, thank you Mas Gram. Thank you Mas. Dan ini masih ada waktu. Ini kan masih ada waktu nanti saya tapi saya lanjut pertanyaan nanti aja Mas ya. Iya siap. Aja, ya. Oke. Thank you Mas atas waktunya. Thank you. Oke. Masih ini yang sama. Jika teman-teman ingin memberikan pertanyaan untuk Mas Dana dari Poison, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin kalau mau lihat sedikit ininya di mana Mas di Mas Dana untuk mau lihat sedikit visual di IG-nya Mas. Di IG-nya. Aku lupa tadi cantuminnya. Aku bisa di-chat aja kali ya? Boleh. Cantumin IG-nya. Ya. Oke. Tadi biar teman-teman, mungkin tadi kan belum kelihatan visual galerinya atau art space-nya kan. Nah, nanti teman-teman bisa lihat. Nah. Oke, itu barusan aku share IG-nya. Kalau misalnya mau dilihat di situ, kita ada showcase beberapa seniman dan pertanyaan yang sifatnya lebih personal gitu sih, Mas. Oke. Thank you Mas Dana. Oke. Kita lanjut ke narasumber kelima, yaitu Mbak Mila Wijaya dari Utelarimi Magazine. Halo. Oke. Sorry, tadi lagi nyiapin dulu. Oke. Halo Mbak Mila. Salam kenal sehat, semuanya. Iya. Oke. Ini Mbak Mila, saya introduction sedikit ya Mbak Mila ya. Oke.
Sebagai seorang chief editor Uteri Mimi Magazine dan creative officer dari Uteri Studio dan Saat Senggang, Mbak Mila akan berbagi tentang pentingnya kolaborasi untuk menciptakan dampak yang lebih besar. Yap. Terakhir kita ketemu di mana Mbak? Pop Market atau Surabaya? Kayaknya di Pop Market. Tapi kayaknya kita pernah ketemu di Surabaya. Itu duluan Pop Market atau duluan Surabaya? Nah itu dia. Ya pokoknya intinya Mbak Mila nanti dipersilakan waktunya untuk sharing ke teman-teman tentang proyek kolaborasi apa yang sudah dilakukan Uteri Magazine sehingga mungkin bisa menginspirasi teman-teman di sini. Makasih Mbak. Oke. Ya, aku mulai share screen dulu. Ya. Oke. Udah ya, keluarkan di sana ya. Oke, perkenalkan, nama saya Mila Wijaya, saya dari Utterly Studio. Jadi Utterly Studio ini sebenarnya adalah multidisciplinary creative service, di mana kita punya 2 project nih. Projectnya ada Utterly Me Magazine dan Saat Senggang. Kalau Utterly Me Magazine itu printed independent magazine, kalau Saat Senggang itu lebih lebih ke project untuk produk retailnya kita. Untuk merchandise. Jadi Utterly Me sendiri itu adalah majalah independen dan semuanya printed. Kita sudah dari tahun 2015, kemudian sekarang kita sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 isu malahan. Terakhir adalah yang independent issue. Mungkin bisa lebih ini ya, kalau sebenarnya lebih enak kalau nanti bisa, kayaknya aku nggak mungkin jelasin satu-satu sih setiap A, B, C, D, E, F, G, H-I-nya itu tentang apa. Tapi kalian bisa lihat di Instagram kita ada highlight di sana dari isu kita yang pertama A hingga I. Jadi Utterly Me Magazine itu punya visi misi untuk empowering women's natural beauty. Jadi memang kita lebih ke empowering perempuan, di mana isu-isunya juga terinspirasi dari perempuan. Jadi kita konsepnya lebih ke alphabetical. Jadi isu A sampai isu I. Jadi ini isu kita yang ke-9, kita ngomongin tentang independent issue. Nah, ngomongin tentang kolaborasi sangat menarik sih buat kita karena kita ini sangat menjunjung tinggi sih yang namanya kolaborasi. Misalnya dalam majalah ini ya, dalam pembuatan majalah ini bisa mungkin hampir 20, kurang lebih lah 20-an kolaborator yang terlibat dari pemotretan, editorial, dan segala macam. Jadi kayak ngomongin kolaborasi ya, kalau kita sih punya prinsip kolaborasi itu saling support ya. Jadi untuk menyampaikan sebuah visi dan misi, kita butuh dukungan dari pihak-pihak lain. Di sini kita pengen nyampein tentang membuat karya. Sebenarnya kayak value yang kita pengen angkat sih banyak ya. Jadi kayak lebih ke empowering women's natural beauty-nya lewat printed medianya, lewat bagaimana creative thinking-nya. Jadi kayak majalah ini pengen jadi wadah sih untuk itu. Nah, kemudian kalau kita ngomongin Saat Senggang, nah Saat Senggang ini bentuk project kita juga, tapi yang lebih real. Jadi seperti kita kan pengen, kalau Utterly Me itu lewat printed media, tapi kalau Saat Senggang lebih ke produk yang ya kayak 2 cara sih untuk menyampaikan value yang lebih nyata sih, yang lebih mudah diterima. Kan mungkin kalau print media mungkin lebih niche marketnya, nah kalau Saat Senggang ini yang bisa lebih deket lah sama orang, khususnya perempuan. Nah Saat Senggang ini kita berkolaborasi dengan perempuan-perempuan yang sudah lewat usia produktif, yang mereka sebagai senimannya. Nah sebenarnya Saat Senggang ini nggak cuman, kalau bisa lihat lewat Instagram kita, Saat Senggang ini nggak cuman produk rajutan, tapi bisa macam-macam. Nah ngomongin tentang kolaborasi lagi, nah di Saat Senggang ini kita sudah lumayan berkali-kali membuat proyek kolaborasi. Untuk kita bekerja sama dengan para ibu-ibu yang sudah lewat usia produktif itu juga salah satu bentuk kolaborasi kita, di mana kita pengen menjunjung tinggi tentang productivity itu.
Makanya namanya saat senggang. Jadi kayak saat senggang adalah waktu yang paling produktif gitulah intinya. Kayak bagaimana kita memanfaatkan saat senggang kita. Nah, ya ini lewat project ini kayak gitu. Kita pun kayak ya bersyukur banget sih bisa ketemu ibu-ibu ini yang sudah lewat dari usia produktif ini, tanpa kadang sangat random banget juga ketemu sama mereka. Saya dan tim cari di internet kayak misalnya pengrajut Malang. Nah, kita dapat dari situ, terus kita ketemu sama mereka dan kita sudah bekerja sama di beberapa daerah ya. Jadi ada Malang, Semarang, ada Solo, ada Surabaya dan sekitarnya. Nah, selain itu kita juga lewat ibu-ibu ini pun kita juga bisa kita berkesempatan untuk ajak kayak semacam panti asuhan yang dimana panti asuhan itu sudah banyak kan di usia remaja. Jadi kita ngajarin mereka untuk merajut itu untuk bikin karya. Jadi di sini kita juga selain kita ngomongin productivity karena anak-anak panti asuhan ini juga sudah sebagian besar itu remaja, jadi supaya mereka bisa supaya apa ya, waktu mereka itu sangat lebih berharga dengan membuat karya. Jadi kayak mereka sangat ya bersyukur banget sih, mereka juga sangat senang, welcome dan makanya di saat senggang itu pun karena tujuannya kita supaya mereka tetap produktif, kita memang sengaja untuk set di harga yang bisa dibilang kayak wholesale price. Jadi supaya ya tujuannya memang jadi kayak lebih ke kalau laku, otomatis senimannya jadi lebih seneng gitu loh, kayak gitu. Oke, nah kemudian kayak di saat senggang ini juga kita juga udah bekerja sama dengan kayak apa Cup Club itu kayak sama Putri Setiarini, di mana aku mau buka lewat Instagramnya aja. Nah ini kalau Putri Setiarini itu kita bikin kayak kimono, kita punya 5 desain itu. Putri Setiarini itu sebentar, nah ini sih salah satunya. Yep. Waktunya sudah habis, maaf. Oke, it's okay. Oke, tapi mau dipercepat nggak apa-apa kalau masih ada lagi? Oh, nggak masalah sih, nggak masalah. Nanti kalau lanjut ditanya jawab nggak masalah. Oke, siap. Makasih Mbak Mila. Oke, atas sama-sama. penjelasannya, sangat menginspirasi sekali. Oke, terima kasih. Ya. Oke, makasih Mbak Mila. Mungkin teman-teman yang tadi sama juga kalau mau bertanya untuk Mbak Mila dan Utermi, ada proyek kolaborasinya Utermi dengan Saat Senggang, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan coba bacakan di akhir sesi. Oke, kita lanjut ke speaker terakhir, yaitu Mas Noval dari Nuvantara. Halo Mas Gram. Halo. Ya. Halo Mas Noval. Oke. Mas Noval Huda Subiakto dari Nuvantara. Nah, ini saya bacakan sedikit tentang Mas Noval. Oke, Mas Noval seorang pemuda yang memiliki passion di dunia pariwisata, budaya dan teknologi. Mas Noval menghadirkan Nuvantara sebagai sebuah pengalaman bagi penduduk perkotaan untuk mencapai transendensi diri dengan berintegrasi dengan alam dan komunitas lokal. Itu Mas ya? Ya. Oke. Silakan Mas Noval sharing tentang Nuvantara-nya. Ya. Mungkin bisa menyapa teman-teman di Kalinan. Ya, udah sorry Mas Gram, ini udah ke share belum? Sudah. Udah ya. Oke. Ya. Oke. Jadi selamat malam semuanya. Thank you for having me, Mas Gram sama Mbak Karen ya. Thank you banget untuk waktunya. Jadi malam ini saya Noval, perkenalkan dari Nuvantara, salah satu co-founder Nuvantara. Jadi mau sedikit cerita sih tentang Nuvantara, perjalanan Nuvantara. Semoga bisa menginspirasi khususnya yang di dunia traveling atau di tourism. Ya, Nuvantara itu salah satu company yang fokus di bidang tourism dan travel. Kita operate by van dan campers. Kita menyajikan authentic dan unique experience di around Nusantara. Cuman kita start beginning di Jogja.
Our mission itu kita enable hardworking urban populasi untuk riset dan achieve self-trendence. Self-trendence itu kalau dari di hukum Maslow itu yang paling tingkatan paling tinggi gitu. Jadi yang pengen mengaktualisasi diri, nah dengan mengintegrasikan nature, local community sama brand. Nah, yang tagline kita itu experiential travel. Jadi kita pengen nyasar orang-orang yang pengen experiential travel. Nah, untuk 3 value kita itu ada transformatif, authentic local, sama back to nature. Kemudian untuk produk Nuvantara sendiri ada 2. Yang pertama ada experience, yang pertama experience, yang kedua goods. Experience ini kita ngejual trip, kemudian yang goods ini kita ngejual produk seperti itu. Nah, value yang kita usung itu blend, local labs, and create. Jadi we choose some anchor points atau some brand atau people who live in Jogja, dan kita ngeblend sama locals to discover the local wisdom. Terus kita kolaborasi dengan other brand, stakeholder di luar kita, di luar local community kita untuk create experience the even better. Kita langsung coba, kita dulu mulai di 2017, this idea 2018 kita mulai untuk coba survei, pertama di Taman Bambu Air di Waduk Sermo, Kulon Progo. Di situ kita ngeblend sama masyarakat di sana selama 6 bulan, di mana kita bisa tap in untuk bikin satu produk yang bisa kita jual bareng dan manfaatnya bisa dirasakan semuanya. Nah, ini dulu awal banget kita bikin produk namanya Chillin by the Lake. Jadi we try to provide moments where they can get recharged by pleasant ambience of the lakeside. They can chill and feel relaxed after the fast routine. Jadi konsepnya pakai van, terus kita ada camping, dan kita menyediakan beberapa experience pendukung di Waduk Sermo. Nah, ini adalah next experience kita kedua ya. Intinya lebih kayak developing our product, our past product. Itu kita menghadirkan brand namanya Kayak Kasia. Jadi people, kita ada Nuvantara in partnership with Kayak Kasia, kita empower and develop human resource and develop new experience ke Waduk Sermo. Jadi kita menghadirkan kayak dan SUP ke Waduk Sermo. Yang dulunya cuman people, Nuvantara, sama Waduk Sermo, kita ngajakin other brand to make even better experience. Di situ untuk people-nya sendiri akan direct lokal donasi ke Waduk Sermo, tapi lewat kita. Kemudian untuk people-nya sendiri, mereka dapat benefit untuk provide fun experience that refresh and achieve self-trendence. Ini jadinya kayak experience yang dulu mungkin belum ada ya di Waduk. Mungkin sudah ada orang-orang perorangan, cuman kita bikin untuk orang bisa merasakan juga. Get yourself on board and start paddling. Enjoy sailing at Yogyakarta Lake while waiting for the beautiful sunset at the end of the day. Nah, ini kolaborasi antara Nuvantara, Kayak Kasia, dan Taman Bambu Air sebagai penyedia jasa di Waduk Sermo. Human resource di sini kita ngajakin masyarakat di sana untuk aktif berpartisipasi aktif. Mereka yang dulunya jadi petani lokal atau nelayan, kita ajak untuk upgrade untuk jadi guide juga dan yang pemandu untuk kayaknya. Ini beberapa kolaborasi juga yang kita lakukan. Yang Kayak Kasia, sama Kayak Kasia kita bikin produk baru di Oya River, itu di Imogiri, Selopamiro, Yogyakarta Selatan. Itu kita sama Kedung Jadi, Desa Kedung Jadi, Sungai Oya, kita ngerespon itu, kita bikin experience kayak the river. Kemudian bersama Mas Gram, bersama brandnya Singgasana, kita bikin kolaborasi art trip experience. Jadi visit the House of Maestro Bapak Nasirun, kemudian ke Home Studio Jogja, itu yang Populo Batik, dan beberapa places yang memang into art. Yang ketiga, kita juga Mas ada Novel, Powell Fit. Ya. maaf, udah habis waktunya. Okay.
Dipercepat aja nggak apa-apa. Dipercepat aja. Ini yang ketiga kita di Desa Sentolo, yuk kita ngembangin produk ngontel balik ke desa. Ini platform kita 2017, kemudian ini stories dari teman-teman yang pernah ikutan Experience Nuvantara. Terakhir kita bikin Nuvantara Goods. Ini adalah setelah kita coba untuk experience, kita akhirnya ngebantu UMKM untuk kita jualan bareng gitu. Kita rebranding, kita bikin co-branding. Nah ini sama Jogjamu, Jogja asal jamu asal Jogja, kemudian kombucha dari Ranah Bumi. Even kita bikin hampers yang nantinya akan collab sama beberapa brand juga. Nah asset less minded, jadi less asset and more kolaborasi. Kalau bisa kita sekarang udah mulai ke kolaborasi karena di situ value kita akan naik. Kemudian ini more collaboration awaits, kita terbuka banget untuk kita berkolaborasi akan ke siapapun dan kemanapun. Nah terakhir Mas Gram, jadi untuk penutup, bad business and because of crisis, good business survive from the crisis. Last great business defined by crisis. Jadi semangat untuk semuanya, untuk teman-teman yang lagi punya bisnis, punya startup, atau yang lagi menjalankan, kita bareng-bareng kita make it better by the kolaborasi. Ya, thank you. Thank you. Terima kasih Mas Nova, thank you. Sama-sama Mas Gram. Thank you atas waktunya. Sama teman-teman mau nanya tentang Nuvantara dan Nuvantara Goods bisa langsung ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan coba bacakan di akhir sesi juga sama. Mungkin kita akan lanjut ke sesi pertanyaan untuk Mbak Ayasi. Halo. Halo Mbak. Oke, Mbak Ayasi ini ada pertanyaan dari teman-teman. Nanti saya bacain dulu yang dari teman-teman, habis itu nanti yang saya lanjut ke Mbak Ayasi ya, Mbak. Ya, boleh. Oke. Ini ada pertanyaan untuk Mbak Ayasi dari Mbak Buki dari Ranah Bumi. Nah, ini ada pertanyaannya, bagaimana Mbak Ayasi dan Asu Project mendampingi para pengrajin hingga menghasilkan produk yang sesuai standar yang diinginkan. Lalu terkait harga, bagaimana caranya bersaing dengan produk industri? Silakan Mbak. Langsung dijawab sekarang berarti ya? Ya, langsung jawab sekarang. Terima kasih Mbak Buki atas pertanyaannya. Salam kenal. Caranya Astu mendampingi teman-teman itu lebih ke membiarkan mereka mengeksplorasi sendiri, tapi kami hadir sebagai teman ketika mereka memang butuh konsultasi atau sharing tentang perkembangan produknya. Lalu kami juga memberikan input atau masukan tentang apa sih yang lagi tren saat ini, karena kebanyakan pengrajin kami itu di usia yang sudah cukup lanjut gitu, dan ada juga yang masih baru lulus kuliah. Lalu terkait harga, mungkin kalau harga itu susah ya membuatnya lebih orang datang ke kita gitu. Karena saingan terberatnya itu pasti dari produk Cina kayak gitu. Mungkin Studio itu saat ini lebih mengkonsepkan apa sih kenapa sih mereka mau beli dari kita. Kita memudahkan konsumen, seperti mereka mau konsultasi, mereka punya budget berapa, kita bisa membantu berpikir dengan apa yang mereka mau, dengan budget yang mereka punya, lalu kita memudahkan di sistem pembayaran. Kalau mereka belum sanggup untuk bayar DP sekian, mereka boleh cicil dulu per bulannya. Lalu juga lebih ke seperti itu sih. Ya, Oke. benar. Oke, semoga jawabannya sudah bisa menjawab yang ditanya oleh Mbak Buki ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi untuk Mbak Ayasi dari Mas Tommy. Nah, ini, kalau misal Mbak dapat kesempatan untuk melakukan social engagement ke teman-teman mahasiswa, gerakan apa yang Mbak ingin sebarkan ke mereka? Halo Mas Tommy, salam kenal. Gerakan yang pengen banget kita bawa ke teman-teman mahasiswa itu mungkin gerakan menggabungkan produk. Jadi bagaimana caranya kita bisa menggabungkan produk lokal dengan produk masa kini. Jadi produk-produk yang sudah ada sekarang itu kan
terbentuknya udah kemarin-kemarin nih, gimana caranya kita mengembangkan itu bersama-sama, seperti itu sih. Oke. Jadi memang ada akulturasi juga ya Mbak ya, antara modernitas dengan lokal wisdom mungkin ya kita bisa bilang ya. Benar sekali. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi nih Mbak, ini banyak banget nih untuk Mbak Yas ini, diserbu nih pertanyaannya. Dari Mbak Ailin Mufidah, bagaimana cara mengkurasi seniman-seniman yang sesuai dengan standar A-Studio? Nah, terus untuk operasional kesehariannya apa saja sih yang dilakukan Astu? Nah, silakan Mbak. Halo Ailin, terima kasih pertanyaannya. Kalau pertanyaannya gimana caranya mengkurasi sih, sebenarnya kita lebih ke feeling gitu. Oh ini kayaknya orang ini bisa punya potensi besar, kenapa nggak kita dukung kayak gitu. Dan terutama sih lebih ke itu emerging artist atau teman-teman yang orang tua yang masih bisa berproduksi tapi tidak punya wadah untuk menjualkan barangnya kayak gitu. Terus untuk operasional yang dilakukan kalau saat ini sih karena memang lagi nggak bisa ngapa-ngapain juga, kita masih ngedata apa aja yang akan kami lakukan ke tahun depan. Lalu keep kontak dengan teman-teman pengrajin, kita sering diskusi juga produk-produk apa yang lagi mereka bikin dan apa yang akan kita bikin lagi ke depan. Lebih seperti itu sih. Dan jaga hubungan juga dengan konsumen, peserta-peserta workshop, kita juga tetap keep in contact. Tapi area ininya berarti di Jogja Mbak ya? Atau ada beberapa di luar Jogja juga untuk? Di kita kalau lokasi Astu kan sebenarnya emang di Jogja, tapi kita tidak menutup untuk bikin kegiatan ini di luar Jogja. Jadi pernah sekali kita kemarin di Bandung, walaupun sayanya di Jogja, tapi saya bikinnya di Bandung kayak gitu. Bisa kemana aja sih, pengennya sih malah sampai Korea. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Mbak untuk Mbak Aya dari Mas Noval Nuvantara nih barusan. Boleh dijelasin sedikit nggak sih tentang konsep fair price atau trade? Halo Mas Noval, terima kasih pertanyaannya. Jadi konsep fair price ini saya curi-curi sedikit dari Liberace, studio kreatif yang ada di Jakarta. Tapi kami nggak plug langsung ngikutin itu, cuman yang kami sadari adalah bagaimana caranya untuk jujur ke konsumen bahwa kami akan mendapatkan sekian persen, sekian rupiah dari produk yang dia beli, lalu si pengrajin pun tahu kami mendapatkan berapa, sehingga tidak ada istilahnya kayak broker gitu, kami yang lebih banyak dapat untung sedangkan pengrajinnya enggak gitu. Dan kami juga ingin konsumen lebih menghargai kalau produk yang mereka beli itu dibikinnya nggak segampang yang mereka pikir gitu, karena nggak semua orang ngerti seni itu seperti apa, kegiatan produk craft itu seperti apa, lebih kayak gitu sih. Tapi kalau mau detailnya bisa mampir ke Liberace. Tadi apa nih? Katanya Mas Nova, boleh tahu Mbak tadi studi apa namanya yang di Jakarta, agak nggak kedengeran gitu. Liberace, Lipstud. Mungkin bisa ditulis Mbak, ditulis di kolom komentar nanti biar teman-teman bisa searching. Saya banyak belajar dari situ sih, dari Lipspace. Oh iya. Nanti bisa ada di Google Maps Mbak ya. Nanti kalau teman-teman mau visit atau apa bisa ya. Banget. Oke. Makasih Mbak Yasi. Nanti kita berlanjut ke ini selanjutnya. Makasih Mbak. Sama-sama. Oke. Mungkin ke Mas Fahmi dari More Space. Oke. Halo Mas Fahmi. Halo. Ya. Ini konsepnya cukup menarik. More Space ini memang menjadi ekosistem baru ya, untuk kreatif ekosistem ya Mas ya. Khususnya di kota Jogja gitu ya Mas ya. Iya, karena banyak pertanyaan ketika banyak turis datang ke Jogja. Ketika mereka pengen lihat produk kreatifnya Jogja tuh ada di mana.
Terus akhirnya dari Bantul harus ke Sleman, habis dari Sleman harus ke Bantul lagi, terus nanti ke Jalan Wates. Akhirnya waktunya habis untuk di perjalanan karena nggak ada satu tempat yang memang isinya tuh brand-brand kreatifnya Jogja. Padahal Jogja ini kan kota pariwisata, di mana orang tuh kadang mereka punya cukup budget, mereka udah bosen dengan oleh-oleh yang mainstream yang ada di Malioboro. Nah, mereka tuh ketika ingin cari sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda, brand-brand di Jogja ini sangat menyebar luasnya itu terlalu jauh. Nggak ada titik poin temunya di mana ketika orang tuh bisa menghabiskan waktu yang cukup lama, tapi mereka dapat semuanya dari A sampai Z, dari produk makanan, fashion, craft, sampai ilustrasi itu dia dapat semua di satu tempat. Oke. Kalau Mas Fahmi lihat, kira-kira potensial market untuk industri kreatif di Jogja itu seperti apa? Untuk kira-kira tren saat ini kira-kira gimana, Mas? Potensial marketnya? Jogja itu cukup seksi ya, karena tiap tahun pasti ada mahasiswa baru yang hadir di Jogja dari berbagai macam kota dengan karakternya masing-masing. Akhirnya mereka membawa apa yang ada di kotanya untuk ke Jogja, dan mereka juga ingin konsum besar juga di Jogja karena orang saat ini kan untuk bepergian traveling terlalu jauh, rata-rata pasti milihnya kalau orang Jabodetabek atau dari Surabaya ingin liburan, itu Jogja emang titik temu tengahnya tuh udah paling nyaman dan lengkap. Jogja tuh punya semuanya dari mulai pantai, gunung. Nah, cuma belum ada nih yang jadi titik temunya dia bisa ngelihat semua kekayaan Jogja di satu tempat tuh belum ada. Akhirnya pelaku kreatifnya tuh masih terlalu bias, tidak punya titik temu. Kalau dulu yang masih berjalan sampai saat ini kan FKY, Festival Kesenian Yogyakarta, yang berubah jadi Festival Kebudayaan Yogyakarta. Tapi itu kan hanya 1 tahun sekali, dan itu juga dengan kapasitas yang tidak terlalu banyak, akhirnya hanya beberapa brand yang dapat masuk ke FKY, dan biasanya cenderung monoton. Akhirnya yang berada di FKY ya hanya brand-brand tersebut aja. Seperti itu. Oke, terus kalau bentuk kolaborasinya sendiri itu yang tadi sempat disampaikan Mas Fahmi, apakah hanya lokal atau bisa kemungkinan untuk bisa brand-brand luar dari kita belajar juga dari beberapa acara yang udah terselenggara di Jogja. Kita jujur terinspirasi dari Pop Market juga. Itu kita pengen ada dari brand dari luar. Dan untuk bulan pertama ini kan kita ada kerjasama dengan salah satu artis ilustrasi dari Jepang. Itu nanti untuk merchandise-nya. Jadi dan nanti setiap bulannya itu merchandise-nya akan kita kolaborasikan dengan artis-artis ilustrasi yang ada di nasional. Oke. Nah, kalau untuk marketnya kita juga pengen misalnya kita kerjasama dengan Pop Asia atau memang market-market yang sudah eksis secara nasional. Oke. Untuk ini Mas, untuk brand-brand luar Jogja ada kurasi apa Mas? Maksudnya yang kira-kira bisa lolos kurasi dari More Space untuk bisa bergabung. Apakah ada kriteria tertentu untuk brand-brand khususnya brand lokal dari Jogja atau luar Jogja gitu Mas? Kalau untuk proses kurasi yang jelas kita untuk produk harus produk kreatif, bukan produk retail atau produk pabrik. Jadi memang produk yang dibuat oleh artisan atau handmade, dan memang secara brand belum menyentuh sampai brand retail yang terlalu besar. Karena kita mau memberikan space-space yang untuk teman-teman yang sebenarnya produknya sangat potensial, tapi selama ini untuk sewa tempat atau offline-nya tuh agak susah. Karena kan brand-brand kreatif ini kan lebih sentuhannya tuh lebih emosional, lebih person to person, antara yang punya brand dengan customer tuh sangat dekat. Nah, selama ini kan kalau dengan cara online itu hal-hal seperti itu kurang tersampaikan. Nah, makanya kita pengen ini ada space di mana pemilik brand itu bisa cerita. Kayak tadi yang Mas Danar itu tentang
betonnya itu, produk-produk betonnya itu kan kalau secara online penyampaian, oh ini loh di dalamnya itu ternyata ada puntung rokoknya dan sebagainya, itu kan pasti suka banyak miss-nya. Tapi kan kalau ada offline-nya, customer bisa langsung datang, bisa merasakan sentuhan terhadap produknya, itu jauh lebih untuk brand-brand kreatif itu jauh lebih ngena gitu. Oke, mungkin sebelum saya berpindah ke narasumber selanjutnya, mungkin kenapa teman-teman kreatif atau brand-brand harus ikut di More Space, Mas? Mungkin statement dari Mas Fahmi apa? Kenapa ini sesuatu yang harus diikuti oleh teman-teman kreatif? Karena kita bangunnya ekosistem, bukan bangun yang cuma sekedar jualan dan sebagainya. Karena ini jangka panjang dan harapannya adalah ketika nanti 1 tahun sudah berjalan, nanti mau dipindah kemanapun tempatnya, tidak di mall lagi, itu udah bisa berjalan secara berbarengan. Nah, di dalam sini bukan hanya brand-brand itu fokus penjualan, tapi juga aktivasi brand, launching produk dan sebagainya itu bisa dilakukan semuanya di sini. Dan dari More Space itu sangat memberikan ruang itu. Jadi More Space akan memberikan ruang seluas-luasnya untuk para brand berkolaborasi, brand A dengan brand B yang ketemu di dalam More, itu nanti akan dibuatkan wadah di mana mereka bisa saling berkolaborasi. Dan kita juga ada agenda di mana setiap bulannya itu nanti brand itu bisa pitching. Jadi kita undangin orang-orang yang sebenarnya ini orang-orang ini punya kekuatan ekonomi yang kuat, tapi dia itu ketika mau terjun ke industri kreatif bingung mau memberikan dananya ke siapa. Nah, nanti brand-brand ini boleh ada ruangnya di mana brand ini bisa mempresent brandnya tersebut supaya investornya itu mau mendanai brand tersebut kayak gitu. Jadi ini sesuatu yang baru dan memang ini juga masih eksperimental ya. Maksudnya di Indonesia pun kayaknya belum ada dan belum banyak juga yang melakukan kayak gini karena jangka waktunya cukup panjang dan tempatnya di mall dan produknya produk kreatif yang notabene kalau masuk mall tuh agak sulit. Oke, Mas Fahmi, thank you. Ya, makasih banyak, thank you. Kita berlanjut ke Mas Febri dari Kontur. Mungkin ralat sedikit tadi namanya Mas Danar bukan namanya Mas Febri bukan Mas Danar. Thank you. Mas Febri. Halo, Ram. Aduh. Thank you, Mas. Ini ada pertanyaan nih, Mas, buat Mas Febri. Oke. Nah, ini dari Mas Tommy. Bagaimana Mas Febri mengengage anak muda yang lain, terkhusus anak kampus untuk ikut merasa berperan sehingga mereka bisa ikut ngumpulin sisa rokok dan bantuin Mas? Waduh. Bantuin Mas nih. Thank you sih. Sebenarnya ya thank you Tommy pertanyaannya. Jadi sempat juga sih kita cobain sempat dipublish sebenarnya di Instagram dan trafficnya bukan cukup bagus ya, maksudnya aku ngerasa makasih banget banyak banget kafe-kafe Unpar karena kita base-nya di Bandung, si Kontur tuh di Bandung. Unpar sempat bantuin mahasiswa arsiteknya bantuin. Maksudnya pun itu sangat memungkinkan sih, hanya kan kondisinya sekarang lagi pandemi nih. Jadi hal itu jadi bukan nggak mau dilakuin untuk ngejaga satu sama lain sih lebih tepatnya. Oke. Suaraku putus-putus nggak barusan? Udah aman Mas. Aman. Iya, sebenarnya kurang lebih kayak gitu Mas Tommy. Jadi kalau misalkan mau ngebantuin, semoga pandemi karena kalau yang sekarang kita dapat sebenarnya dapat dari factory rokok besar yang akhirnya ngasih reject produk mereka, cuman alangkah bagusnya sebenarnya si puntung rokok yang sebenarnya kita kumpulin. Pengen cuman untuk memastikan itu semua untuk menjaga lah, karena ending produknya kan pasti kan balik lagi ke customer. Hal itu perlu dijaminkan dan membuat orang yakin dengan kondisi pandemi itu sulit sih sebenarnya gitu. Oke. Makasih Mas. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak
Mas Ari dan Mbak Karen dari Guari Galeri. Ini pertanyaan sebenarnya mirip sama saya. Selain puntung rokok, adakah sampah-sampah lain yang rencananya akan dihancurkan dengan cara hidrotermal dan dijadikan bahan baku untuk beton? Jadi sebenarnya kalau ngomongin proses hidrotermal yang udah kita lakuin sebenarnya sama teman-teman Parangpong itu ada si popok sebenarnya. Popok itu udah dilakuin. Sebenarnya kayak limbah kertas juga udah dilakuin. Cuman itu tadi kalau slide-nya beres sebenarnya kita pakai ngolah ngolah dari pabrik Hebel Bataringan. Terus kita juga ngolah dari ya pabrik kertas ada, terus ada pabrik kain, terus ada beberapa. Jadi sampai akhirnya sekarang si Kontur karena terkoneksi sama arsitek, setiap ada project tuh kita nanyain ini kliennya punya pabrik atau usaha apa enggak, sehingga itu bisa jadi sesuatu yang relatable aja sama kerjaan mereka. Contohnya waktu saya ngerjain proyek di Kemang, salah satu arsiteknya ternyata kliennya punya pabrik marmer. Sampai akhirnya yaitu hal itu aku ceritain bahwa yuk ya minimal apa yang dia kerjain akhirnya jadi sampah, sampahnya itu balik lagi diolah sama dia sendiri untuk dipakai sendiri. Akhirnya jadi ya responsible company lah, jadi perputarannya mereka olah sendiri untuk hal yang mereka pakai hari-hari gitu. Oke, kalau untuk sebenarnya kalau untuk yang dilakukan oleh Kontur ini untuk di luar sini di luar negeri ya, di luar Indo tuh sebenarnya sudah banyak loh Mas, artinya studio-studio yang memang dia sangat-sangat concern terhadap hal ini. Sebenarnya kalau ngomongin concern, hampir kayak di kompetisi desain dunia, sustainability issue tuh santer banget lah ya. Maksudnya bahkan di beberapa kegiatan pameran lah, itu kalau misalkan ngomongin sustainability, kayaknya udah paling depan lah gitu. Cuman maksudnya di Indonesia sendiri hal ini jadi apa ya? Jadi hal yang diperjuangkan dan dikampanyekan bareng-bareng sehingga kayak ya menjadi desain akhirnya nggak cuma ngomongin desain bagus, si materialnya juga dipakai dengan bijak nggak sih gitu loh. Soalnya factory sendiri juga kan waste-nya banyak banget gitu loh. Tapi semua sekarang ngomongin itu kok. Maksudnya di kegiatan-kegiatan kompetisi juga sustainability issue tuh jadi campaign yang santer sehingga orang akhirnya berlomba-lomba bikin karya yang ranahnya ke sana gitu. Oke. Dari ibaratnya dari Kontur apa studio-studio yang memang dia sangat aware sama itu ada nggak sih Mas kayak bagaimana Kontur memberi edukasi terhadap company-company mungkin belum dapat edukasi terhadap hal itu. Sebenarnya aku sih sebenarnya untuk saat ini kali ya, maksudnya belum nge-campaign sangat keras ke publik sebetulnya, karena dulu pernah ngerasain sih, karena mungkin company-ku belum sebesar itu timnya ya, maksudnya kan harus di-handle ya, maksudnya ketika ada traffic sebegitu besar. Waktu itu pun aku ngerasain waktu nge-campaign si puntung rokok ini, wah aku kewalahan sih, maksudnya belum cukup siap. Senang dapat trafficnya, tapi kan kalau nggak ditanggapin kan jadi problem sih, menurutku jadinya gitu. Jadi terasa tidak bertanggung jawab, maksudnya bikin campaign tapi tidak beres gitu. Akhirnya yang aku lakuin lebih relevan aja sih, kayak puntung rokok yang aku kerjain, sekarang lagi dikerjain jadi gedung. Maksudnya itu kan hasilnya lebih apa ya, impact-nya masuk akal gitu. Akhirnya aku nyortir teman-teman yang memang punya semangat ke situ, tapi maksudnya aku nggak terlalu keras, tapi memang nyari orang-orang yang punya untuk nyadarin pelan-pelan lah yang sebelumnya nggak sadar, jadi lebih melek aja. Kayak tadi kan datang ke salah satu project, ngobrol, ternyata mana tahu kan dia punya pabrik tahu, punya pabrik roti gitu loh. Mana tahu gitu ternyata waste material tersebut sama beton teh jadi apa gitu kan, nggak tahu. Itu sih. Misalnya tahu punya pabrik kancing gitu misalnya. Ada. Ya. Oke Mas Febi, thank you. Yap, thank you Mas. Mantap. Thank you. Kita lanjut ke Mas Dana dari Poison. Ya Mas. Halo Mas. Ya halo.
Nah, ini ada pertanyaan buat Mas Dana nih dari Tommy. Waduh, Mas Oke. Tommy rajin tanya nih kayaknya nih. Mantap nih. Nih, oke, untuk Mas Dana, kenapa sih kita perlu mengajak anak-anak muda ke gerakan ke gerakan Mas, dan gimana Mas akan melakukan showcase ke anak-anak muda? Oke. Jadi kalau menurut aku, kenapa anak-anak muda itu harus ada dalam suatu gerakan ya, itu karena anak-anak muda ini terus diinspirasi gitu loh. Dan nantinya juga anak-anak muda ini akan mempunyai pengaruh juga kan di sekelilingnya. Sehingga kami sebagai lembaga, bukan lembaga sih, kayak tempat, itu ruang itu sebagai sebuah art space dan smoothie bar mempunyai misi untuk menginspirasi anak-anak muda melalui berbagai cara, maupun secara artistically ataupun lifestyle sehat. Soalnya kan kita semua juga sering menjumpai aksi-aksi demonstrasi gitu kan akhir-akhir ini yang dijalankan oleh gerakan-gerakan sosial, baik dari mahasiswa atau elemen masyarakat gitu. Nah, ini semua tuh karena mereka peduli terhadap bangsa kita gitu. Dan nggak bisa dipungkiri juga gerakan-gerakan sosial ini ya berpengaruh banget untuk perjalanan perkembangan bangsa kita juga. Nah, untuk cara kita meng-showcase untuk menginspirasi anak-anak muda adalah melalui produk kami yang mengedepankan balance healthy lifestyle, events-events kami, dan juga pameran-pameran kami, di mana isu-isu yang terjadi juga dibahas melalui seni visual, karena beberapa, nggak semua artwork-nya sih, tapi artwork yang udah ada di tempat aku itu, ada yang ngebahas tentang ya COVID-nya, di COVID itu apa sih yang keluar di kepala seniman ini gitu loh, tergambarkan melalui medium kanvas gitu loh. Jadi ya lebih gimana ya, secara visual gitu loh, cara kita nginspirasinya gitu sih sebenarnya. Oke, ini pertanyaan saya nih buat Mas Dana. Galeris itu kan biasanya identik dengan seniman ya Mas? Iya. Nah, ada nggak sih possibility untuk bukan hanya dari ranah seniman, misalkan dari ranah kreatif desain, misalkan desainer bisa banget Mas. Nah, jadi dalam showcase karyanya, dalam melakukan event atau dalam melakukan aktivasi di Poison itu sendiri. Iya, bisa banget sih Mas, karena nanti bulan depan itu juga bakal ada pameran dari namanya Diskotek. Dia itu juga kolaborasi sama Kala Kreatif namanya. Dia itu juga brand agency gitu. Nah, dia itu ya dikasih ruang di situ juga untuk mengekspresikan diri, dan nanti juga ada workshop-workshopnya juga, aktivasi juga di dalamnya. Jadi ya gitu sih, nggak terbatas kanvas doang atau seniman lukis doang sih sebenarnya, dari seniman misalnya DJ atau gimana, kayak ada alternate musik musik indie atau apalah yang kayak elektronik gitu, itu bisa juga. Maksudnya kita luas sih, yang penting seni sih sebenarnya. Oke. Terus untuk harapan Mas Dana terhadap spirit kolaborasi nih Mas, khususnya yang sekarang sedang banyak digaungkan dari teman-teman. Kira-kira apa sih yang kira-kira Mas Dana masih ingin capai untuk buat Poison dan mungkin buat teman-teman sendiri gitu? Aku sih pinginnya kita semua ya, dari lagi masa-masa kayak gini ya, kita saling ngegandeng lah, biar kita masih bisa survive dan mungkin bisa naik dalam karya-karya kita gitu loh. Pinginnya sih kayak gitu sih aku. Kalau dalam bentuk kolaborasi, kira-kira Poison ingin nggak sih kayak ada artis apa seniman atau desainer yang ingin diincar lah untuk diajak kolaborasi gitu di Poison? Ada beberapa sih Mas, kayak misalnya yang dari festivalis gitu. Ininya tuh yang vokalisnya itu dia kan juga seniman, Faris Tevi. Nah, kita pingin kolaborasi sama dia juga, dan kita juga pingin ini sih, selain model kanvas gitu, kita pingin juga kayak seniman-senimannya itu bisa menjual produk gitu-gitu sih Mas. Jadi kita pingin dalam spirit kolaborasi ini ya bisa menaruh produk-produknya mereka juga di tempat aku gitu. Oke. Makasih Mas Dana. Kalau sebentar, tadi ngomongin Mas Faris Tevi itu baru keinginan atau memang sudah ada pembicaraan? Nah, itu kan jadi yang partner aku itu dia sebenarnya ya yang
punya jalannya untuk ke situ kan. Nah, nanti kita tuh plan-nya tuh bakal bikin apa ya, kayak nanti bakal ada art shop gitu kan. Nah, kita bakal kolaborasi sama Faris TV. Nanti paling nanti kita ada temanya, nanti di situ bikin rework t-shirt atau gimana kayak gitu sih, Mas. Oke, siap. Saya doakan semoga lancar. Amin. Thank you, Mas. Thank you Siap. Mas Dana ya. Thank you Mas Oke. Dana. Yuk. Kita lanjut ke Mbak Mila Wijaya dari Utu dari Mimi. Hey, ya. Halo Mbak Mila. Akhirnya Halo, oke. ketemu lagi. Iya. Aku suka banget tadi konsepnya saat senggang. Kebetulan aku juga Thank sempat you. lihat kan produknya Mbak Mila waktu di Pop Market ya Mbak. Iya, Memang cukup apa ya? Buat saya itu sangat inspiring sekali karena jarang brand bisa melihat sampai di arah sana sih saya pikir. Dan saya pikir Utu dari Mimi berhasil untuk bisa value itu sih Mbak, saya pikir gitu. Dan kan kalau saya lihat kan produknya saat senggang itu kan tas ya Mbak ya, rajutan tas gitu. Nah, kira-kira apakah untuk kedepannya ada eksplorasi produk yang lainkah atau justru mungkin bisa terinspirasi dengan tadi yang mungkin kalau Mas Febri menggunakan waste material. Nah, apakah Utu dari Mimi juga mungkin ada arah ke sana juga tentang isu-isu sustainabilism? Silakan. Oke. Ya, mau ralat sedikit bacanya Utterly. Oh, Utterly. Oke. Siap. Utterly. Nah, kalau ngomongin tadi yang pertama apakah bakal selain tas kan? Sebenarnya kita sudah sih untuk selain tas. Memang waktu awal itu kita memang bikin tas raju dulu, tapi kan tadi kita ada baju juga. Ada baju, terus kemudian kemarin kita kolaborasi sama Dr. Soap, tahu kan ya Dr. Soap hand sanitizer, ya itu. Nah itu kita juga bikin hand sanitizer holdernya, kayak gitu. Nah terus kalau misalnya kayak kimono yang waktu itu kita pernah berkolaborasi dengan Putri Setiarini, dia sulam. Jadi kita bikin kimono, kemudian kita pilih gambar di kimononya itu hewan-hewan yang hampir punah di Indonesia. Oh iya. Kayak gitu. Jadi yang waktu itu pernah saya bawa juga sih ke marketnya. Ya, kayak gitu. Jadi memang konsepnya lebih ke saat senggangnya. Jadi sebenarnya saat senggang kita ngapain aja kan bisa. Cuman memang lebih ke handmade, art and craft kayak gitu. Kalau ngomongin tentang sustainability nih ya. Sustainability ini kan sebenarnya kita berpegang pada 4 hal kan ya, ada people, profit, product, and itu kan satu lagi apa ya, price, apa itu? Ya gitulah. Nah kemudian itu pun kita sudah mencoba untuk pelan-pelan lah ya untuk menuju ke sana karena memang itu tanggung jawab kita juga kan. Jadi salah satunya adalah kita ke people dulu. Nah maksudnya dengan kita mengajak para seniman-seniman ini yang awalnya itu mereka nggak tahu harus ngapain, terus ternyata bisa ketemu kita dan mereka bisa menghasilkan sesuatu karya dan kita bisa kasih ibaratnya kasih tambahan pemasukan buat mereka, itu kita sudah bertanggung jawab juga. Nah kemudian untuk ngomongin tentang planetnya kita koleksi yang terakhir itu kita kerjasama ke sebuah organisasi yang mengolah sampah plastik menjadi sesuatu yang baru. Nah, itu kita jadiin buckle tasnya. Kayak gitu. Koleksi saat senggang yang terakhir. Itu kita bikin buckle-nya dari olahan sampah plastik gitu loh. Jadi, nah itu kita juga mulai pelan-pelan. Nah, kolaborasi kita bersama Dr. Soap itu juga hand sanitizer holder-nya itu kita bikin dari sisa-sisa benang yang kita sudah pakai buat tas kita. Oke. Kayak gitu sih. Jadi memang tadi kalau dikatakan sustainable ini memang lagi ngetren ya memang justru kayak gini sih yang harus ditrenin ya kan. Jadi ibaratnya supaya kalau misalnya semua brand ini bekerja sama untuk ngetrenin ini otomatis value ini akan sampai ke customer kan. Betul. Jadi ya memang harus seperti itu sih kayak gitu. Oke. Dan mungkin sebelum ini saya suka dengan konsepnya Utterly Magazine yang terakhir Mbak ya, yang memberikan covernya bisa customize itu Mbak. Oh ya customize ya. Itu juga mungkin saya pikir itu salah satu bentuk kedewasaan buat bentuk kolaborasinya Utterly terhadap terhadap customernya. Saya pikir itu menarik sekali itu. Ya.
idenya tuh gimana Mbak? Kok akhirnya kok bisa terpikir itu untuk menggunakan itu? Jadi iya oke. Jujur aja ya, kita tahun ini sebenarnya kan pikirnya nggak bakal bisa rilis Utterly Me Magazine issue ke-9 yang independent issue ini. Ya karena pandemik, jadi kita berpikir kayak gimana cara bikin editorialnya, gimana kita pemotretannya. Terus setelah kita pikir-pikir, wah kayaknya justru di situasi seperti ini kita jadi banyak waktu, jangan sampai waktunya kita sia-sia, ya kan? Jadi makanya kita ajak lumayan banyak kolaborasi dengan para kontributor, dan mereka kebanyakan bikin editorialnya dari rumah gitu. Jadi kita nggak ketemu sama sekali, kita cuma briefing online, kita meeting online. Itu pun waktu kita foto Mbak Ria juga, itu juga mepet-mepet banget waktu waktu sudah agak mepet, terus perjalanan kita bisa jalan darat, kita langsung ke sana. Itu pun pemotretannya juga ya sangat spesial ya, cara kerjanya juga beda dari yang lain kayak gitu sih. Nah terus kita kepikiran karena tahun ini tuh tahun yang unik, ya kan? Ya privilege buat kita semua ya, seluruh dunia ini. Jadi pengen mengajak teman-teman yang membaca juga berpartisipasi. Makanya kita untuk isu kali ini kita ngomongin independent issue, biarkan perjalanan kemerdekaan ini buat kita semua gitu loh. Ini berat. Kayak gitu. Karena di situ kita ngomongin independen juga nggak cuma ngomongin merdeka, bebas, ngapain aja, tapi kita juga ngomongin tentang how to balance our life, ya kan? Merdeka itu bukan berarti kita bisa seenak-enaknya sendiri, tapi kita harus bisa open mind, kayak gitu kan. Nah, itu kita pengen mereka waktu terima bukunya, ya ini bisa jadi perjalanan kemerdekaannya mereka sendiri, kayak gitu sih. Aku boleh tepuk tangan nggak buat Mbak Mila nih? Waduh, terima kasih loh. Keren. Oke. Makasih Mbak Mila. Terima kasih sama-sama kesempatannya. Iya. Kita lanjut ke speaker terakhir, Mas Noval. Halo Mas Gram. Aduh, nih speaker terakhir kita nih cukup menarik tadi Mas. Aku senang dengan apa yang Nuvantara lakukan, dan saya pikir ini salah satu langkah yang cukup berani untuk Nuvantara keluar dari zona nyamannya yang selama ini mungkin hanya orang melihat Nuvantara hanya sebatas strip ya Mas ya. Tapi saya pikir ini ya tadi menunjukkan bentuk kedewasaan Nuvantara tadi saya mungkin sampaikan ke beberapa brand dengan membuka kolaborasi, open mind dan sebagainya. Itu sebenarnya salah satu aktualisasi brand sesungguhnya. Tidak hanya ada di zona nyaman, tapi benar-benar bisa mewakili dari apa yang teman-teman atau audiens inginkan gitu. Dan dari Nuvantara sendiri, kira-kira ada harapan ke depan nggak? Kira-kira ingin misalkan nih cita-cita kolaborasi dengan siapa, dan apa yang masih ingin digapai oleh Nuvantara selanjutnya? Oke. Jadi kalau dari kami Mas, kami cukup tertarik ya dengan konsep slow tourism, yaitu gimana tourism dan Nuvantara bisa ngerespon tentang sosial, ekonomi, sama lingkungan gitu. Nah, gapaian kita yang akan datang ya mungkin untuk 2021 itu ke lingkungan gitu. Jadi gimana kita bisa jadi responsible tourism. Ini nanti yang akan kita lakukan, rencana kita bulan ini kita udah mulai untuk berdonasi dari trip yang kita lakukan. Jadi tiap one person one tree gitu. Jadi karena kita basicnya transportasi, kita buang emisi karbon. Jadi kita mau menetralkan itu. Jadi kita lagi ngembangin program namanya Nuvantara Goes to Carbon Neutral. Jadi gimana kita bisa ngerespon alam, dari situ teman-teman yang nantinya akan ikutan Nuvantara atau misalkan ya nanti membeli produknya Nuvantara Goods, itu mereka bisa secara nggak langsung menyumbang untuk menetralkan emisi karbon gitu. Nah, untuk kedepannya, yaitu tadi sih Mas, karena kita pengennya ngerespon alam, jadi harapannya
semua produk yang kita jual juga ke arah eco sustain gitulah ibaratnya kayak gitu. Jadi tapi kita lagi ngembangin idenya, tapi sementara itu sih harapan besarnya tourism yang akan kita lakukan nggak cuman just make you happy, stress relief, tapi lebih dari itu gitu. Jadi memang benar-benar segmented ya, orang-orang yang pengen mengaktualisasikan dirinya sih gitu. Itu Mas Graham kira-kira. Oke. Ini sebenarnya waktunya sudah mau habis nih, sebelum selesai mungkin dari Mas Noval ada pesan atau statement atau apa ya, apa yang kira-kira yang diinginkan oleh Nuvantara untuk teman-teman kreatif di luar sana ya, dalam pandemi ini gitu. Artinya apa yang ingin spirit apa yang kira-kira mesti teman-teman lakukan gitu dalam pandemi seperti ini. Oke. Balik tadi sih Mas dari terakhir ya, sentence terakhir yang kita kirim, bad business and because of crisis, good business survive from the crisis, great business defined by crisis. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah mempunyai brand atau yang lagi ingin menjalankan usahanya, keep fighting semuanya. Jadi kita melihat Nuvantara lahir dari travel dan tourism, tapi ternyata mature atau aktualisasi diri dari sebuah brand itu gimana kita bisa merespon dari semua yang memang harusnya bisa kita respon gitu. Jadi kayak misalkan Poison tadi, aku juga tertarik banget itu bisa ngerespon seniman. Nah, Nuvantara juga pengen banget bisa ngerespon itu semua sih, kayak seniman. Nanti kita akan bikin music experience juga yang memang operate-nya by van atau idea lain gitu. Jadi keep up the idea, terus berinovasi and make it happen gitu. Oke, thank you Mas Noval. Thank you Mas. Thank you banget. Sebelum kita selesaikan mungkin kita bisa foto bareng dulu teman-teman. Nyalain kameranya, nanti kita bisa tunggu aba-aba dari Mbak Karen untuk screenshot. Mbak Karen? Oke. Wait. Mbak Karen mau menyampaikan sedikit sebelum tutup? Cukup semua, keren banget semua narsumnya dan sangat inspiratif. Semoga bisa kolaborasi lagi. Oke. Di itu Mbak Karen dikasih aba-aba. 1, 2, 3. Sebentar lagi. Oke, sebentar. Ya. 1, 2, 3. Oke. Atas nama Home dan Guari Galeri dan 5x6, saya Mas Graham, Mbak Karen, dan Mas Ari mengucapkan banyak terima kasih untuk Mbak Yasi dari Astu Project dan Astu Studio. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya. Semoga bisa mensupport para kreatif entrepreneur juga. Buat Mas Fahmi dan dari More Space, terima kasih banyak juga sudah menceritakan tentang konsep More Space. Semoga bisa terus berkembang. Terus Mas Febri dari Kontur yang terus menggalakkan sustainabilism dalam produknya, semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana juga. Terus Mas Dana dengan Poison memberi ruang tumbuh bagi para seniman, desainer dan kreatif untuk bisa diberi ruang dan berkarya. Mbak Mila Wijaya dari Artillery Magazine dan Saat Senggang juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya, sudah berbagi cerita inspirasi terhadap memberi ruang juga untuk ibu-ibu dan orang-orang yang membutuhkan dalam berkarya. Dan yang terakhir Mas Noval dari Nuvantara, terima kasih juga sudah sharing tentang slow tourism atau tentang ekoturism itu sendiri ya. Makasih banyak teman-teman atas waktunya.
tetap jaga kesehatan dan tetap berkolaborasi semua. Thank you.